Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari materi bab yang ke-8 yaitu mengenai segi 4 dan segitiga. Bahan materi dari buku Matematika kelas 7 semester kedua. Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi 2016 halaman 185. Kemudian dari sumber lain, buku-buku yang relevan dan dari internet. Baiklah, kita mulai kegiatan 81 yaitu mengenal bangun datar segi 4 dan segitiga. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat 1. Mengenal bangun datar segi 4, 2. Memahami jenis dan sifat segi 4. Nah, baiklah kita mulai. Materi 8.1 mengenal bangun datar segi 4. Di sekitar kita terdapat berbagai bentuk benda 2 dimensi, berbentuk segi 4 dan segitiga, seperti pintu, rumah, jendela, ketupat, layang-layang, langit-langit rumah, dan lain sebagainya. Bentuk segi 4 dan segitiga itu bermacam-macam, dari yang tidak beraturan sampai yang beraturan, seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan segitiga. Nah, pernahkah kalian perhatikan gambar seperti ini? Gambar yang pertama, gambar pintu ya. Gambar yang kedua, ketupat. Gambar yang ketiga, layang-layang. Gambar yang keempat adalah langit-langit rumah. Bagaimana kita mengetahui bahwa di sekitar kita terdapat benda-benda yang bentuknya terdiri atas segi 4 dan segitiga? Dapatkah kalian mengelompokkannya berdasarkan jenisnya? Secara matematis, apakah persamaan dan perbedaannya? Kita lihat gambar yang Ibu tampilkan di sini adalah bentuk-bentuk bangun datar ya. Gambar nomor 1 sampai gambar nomor 12. Nah, coba amati gambar ini, berbentuk apakah benda-benda tersebut? Berapakah jumlah sisinya? Nah, gambar yang pertama, kita menghitung banyak sisinya ya. 1, 2, 3. Gambar yang kedua, banyak sisinya, ada 3. 1, 2, 3. Gambar yang ketiga, ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4. Nah, demikian seterusnya ya. Coba kalian cek gambar 4 berapa sisinya, gambar 5 berapa sisinya, gambar 6 dan seterusnya sampai gambar yang nomor 12. Nah, perhatikan di sini. Untuk bangun-bangun datar di sini, kita melihat ada bangun datar yang sisinya sama ya. Sama 4 seperti nomor 4, nomor 5. Kemudian gambar nomor 1 dengan nomor 2 ini sisinya ada 3, tapi bentuknya beda. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini tadi ya. Setelah kita mengamati gambar di depan, gambar 1, gambar 2, gambar 6, gambar 7, gambar 8, dan gambar 9, banyak sisinya ada 3. Nah, disebut dengan bangun segitiga. Kemudian gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 10, gambar 11, dan gambar 12, banyak sisinya ada 4. Disebut dengan bangun segi 4. Nah, jadi pengertian segi 4 adalah bangun datar yang memiliki jumlah sisi 4 buah. Bagaimana anak-anak? Yang kita pelajari sekarang adalah bangun datar segi 4 ya. Jadi harap diingat bahwa bangun datar yang kita pelajari adalah terdiri dari persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Ya, ada 6 buah bangun datar beraturan ya dengan masing-masing sifatnya. Untuk materi segitiga akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya.
Bagaimana anak-anak? Sudah paham tadi mengenai segi empat ya? Segi empat beraturan antara lain persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang ya. Jadi Ibu ingatkan lagi, segi empat beraturan ini punya sifat masing-masing. Nah, bangun segi empat yang pertama namanya persegi panjang. Perhatikan sisinya, sisi-sisinya, kemudian sudut-sudutnya, perhatikan di sini. Kemudian bangun persegi, bangun jajar genjang, bangun belah ketupat, bangun trapesium, bangun layang-layang. Kita mulai dari bangun persegi panjang. Nah, bangun persegi panjang ini kalau kita lihat ada sisi yang sama panjang, yaitu sisi yang berhadapan ya. Sisi atas dengan sisi bawah. Sama panjangnya, kemudian sisi sebelah kiri dengan sebelah kanan, sama panjangnya. Jadi artinya bahwa pada persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Dilihat dari sudutnya. Sudut yang ada di sebelah ini sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan, ya, kemudian sebelah atas, kemudian sebelah bawah, sebelah kiri atas, besar sudutnya sama ya, siku-siku dan besarnya 90 derajat. Nih. Kemudian kita lihat nih diagonalnya ini. Diagonalnya adalah garis yang ditarik dari ujung sudut ke sudut di depannya. Ini yang dimaksud dengan diagonal. Nah, diagonalnya saling berpotongan di titik tengah dari persegi panjang ini. Kemudian persegi panjang ini juga memiliki simetri lipat. Nah, simetri lipat itu adalah apabila bangun itu dilipat menurut garis vertikal. Ini dia simetri lipat, jadi bisa menempati kembali ke sebelah kirinya atau ke sebelah kanan. Kemudian simetri lipat ini juga ada pada garis datar nih ya. Nah, jadi kalau kita lipat, maka bagian atasnya menempati bagian bawah dengan tepat. Ini yang disebut dengan simetri lipat. Kemudian simetri putarnya, apabila bangun ini diputar ya, 90 derajat, kemudian putar lagi 180 derajat. Nah, dari penjelasan Ibu pada materi persegi panjang ini, coba kalian cek pada bidang persegi atau bangun persegi. Coba kalian cek pada bangun jajar genjang. Jadi kalau pada bangun persegi, lihat sisinya, lihat sudutnya, kemudian lihat simetri lipatnya berapa. Kemudian untuk jajar genjang juga perhatikan ya, sisi, sudut, kemudian apa persamaannya dengan persegi panjang, apa perbedaannya dengan persegi panjang. Coba kalian lihat lagi, amati bangun belah ketupat dengan persegi. Persegi ini sifat umumnya adalah semua sisinya sama panjang. Nah, sama panjang, untuk belah ketupat juga sama panjang. Lalu yang membedakannya paling dasar adalah, paling utama adalah besar sudutnya. Kalau pada persegi besar sudutnya sama di sini ya, sama. Kemudian sama 90 derajat. Ini 90 derajat juga, tapi kalau pada belah ketupat sisinya aja yang sama, tapi sudutnya berbeda. Yang sama pada belah ketupat adalah pada sudut yang berhadapan, sama panjang. Ibu maksudkan sama besar ya. Sudut yang berhadapan sama besar. Ingat ya, kalau pada persegi semua sudutnya sama, kalau pada belah ketupat yang berhadapan saja yang sama besar. Nah, coba kalian cek berapa simetri lipatnya, berapa simetri putarnya. Ya. Kemudian pada jajar genjang. Sepintas kita melihat hampir sama dengan persegi panjang. Iya, betul ya. Dilihat dari sisi sama ya. Sama panjang, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Tapi yang membedakannya adalah besar sudut. Besar sudutnya untuk jajar genjang yang sama itu adalah pada sudut yang berhadapan. Ini.
sama besar. Kalau pada persegi panjang, semua sudutnya sama besar. Kalau pada jajar genjang, semua sudutnya tidak sama besar. Yang sama adalah yang berhadapan saja. Nah, apa perbedaannya dengan belah ketupat? Pada belah ketupat, persamaannya apa? Sudut ya, sudut yang berhadapan sama besar, tapi sisinya tidak sama panjang. Kalau pada belah ketupat sisinya sama panjang, pada jajar genjang sisinya tidak sama panjang. Kemudian kita lihat lagi mengenai trapesium, bangun datar yang kelima. Bentuk trapesium yang Ibu tampilkan di sini adalah trapesium sama kaki. Karena trapesium ini ada 3 macam. Yang pertama trapesium sama kaki yang ini, yang bentuknya seperti yang Ibu tampilkan. Kemudian trapesium yang kedua adalah trapesium siku-siku. Trapesium yang ketiga trapesium sembarang. Nah, kita lihat secara umum. Trapesium ini adalah sebuah bangun yang mempunyai 2 sisi yang sejajar, bukan sama panjang, tapi sejajar. Nah, yang sejajar itu yaitu yang Ibu beri tanda ini. Ciri utamanya 2 sisi yang saling sejajar. Nah, khusus pada trapesium sama kaki di sini, besar sudutnya pada kaki, trapesium dan alas sama besar ya. Demikian juga pada bagian atas dengan sisi yang lainnya sama besar. Nah, itu dia. Kemudian untuk tinggi trapesium itu tarik dari garis ke alas ya. Nah, ini garis vertikal. Sehingga nanti sudut di sini 90 derajat. Nah, ini yang disebut dengan tinggi. Tinggi dari trapesium. Ini untuk trapesium sama kaki ya. Sekarang kita lihat lagi bangun berikutnya yaitu layang-layang. Nah, layang-layang ini hampir sama dengan bangun apa? Bangun belah ketupat. Tapi apa yang membedakannya? Ya, ada perbedaannya. Pada bangun belah ketupat semua sisinya sama panjang. Tapi kalau pada layang-layang tidak ya. Jadi sepasang saja. Nah, sisi yang Ibu beri tanda di sini sama dengan yang sebelah kanannya, sebelah atas. Kemudian yang sebelah bawah sama ya dengan yang sebelah bawah juga. Yang Ibu beri tanda dengan strip 1 berarti sama. Kemudian yang strip 2 sama. Sudutnya, dilihat dari sudutnya bahwa yang sama besar itu adalah sudut yang ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri dengan yang sebelah kanan di sini. Kemudian sudut yang satunya, yang atas dan bawah ini tidak sama besar. Kemudian ada garis yang membagi belah ketupat ini berdasarkan kiri dan kanan. Ini namanya simetri lipat ya. Nah, simetri lipat pada layang-layang ini ada satu saja, yaitu menurut garis tegak. Kalau dengan garis mendatar ini bukan belah ketupat. Oh, maaf, bukan simetri lipat. Karena kalau kita lipat pada garis ini, maka bagian atas tidak menutupi dengan tepat bagian bawah. Nah, kemudian simetri lipat menurut garis vertikal ini disebut juga dengan diagonal ya. Nah, diagonal pada layang-layang ada 2. Yaitu ini, tapi diagonal yang kedua ini bukan merupakan simetri lipat ya. Ini diagonal, ini juga diagonal. Ada 2 diagonal. Perhatikan bangun belah ketupat. Diagonalnya menurut kalian ada berapa? Ada 2 ya. Ini ditarik garis ke sini. Kemudian tarik lagi. Sehingga membagi 2 daerah sama besar. Nah, lihat. Sudutnya membentuk sudut siku-siku ya. Ada di tengah-tengah nih diagonalnya. Titik potongnya ada di tengah-tengah. Kalau pada layang-layang, titik potong kedua diagonalnya tidak tepat berada di tengah-tengah bangun. Silahkan diamati dulu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita
lanjutkan mengenai sifat-sifat segi 4. Perhatikan setiap bangun yang telah diperlihatkan di depan. Kemudian perhatikan juga hal-hal yang berhubungan dengan bangun-bangun tersebut, seperti sisi, sudut, dan diagonal. Selanjutnya kita akan mengisi sifat-sifat segi 4 pada tabel di bawah ini. Perhatikan ya, ada singkatan PP, P, JK, BK, TR, dan LL. PP ini persegi panjang, P persegi, JG jajar genjang, BK belah ketupat, TR trapesium, LL layang-layang. Nah, kita mulai satu persatu. Pada bangun persegi panjang, masih ingat bagaimana bentuk bangun segi 4 persegi panjang? Ya, sambil diingat-ingat ya. Bagaimana sisi yang berhadapan, ya. Jadi setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar. Apakah memenuhi atau tidak? Kalau memenuhi, pakai tanda checklist ini ya. Memenuhi ya. Setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, ini yang berhadapan. Jadi yang sebelah kiri dengan sebelah kanan sejajar. Kemudian yang di atas dengan yang di bawah sejajar juga. Jadi memenuhi. Kemudian sisi yang berhadapan sama panjang. Memenuhi atau tidak? Ini tadi sama panjang ya. Semua sisi sama panjang? Tidak ya. Ini untuk persegi panjang beda dengan persegi. Nah, sisinya tidak sama panjang. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Lihat posisi sudut ya, sama besar ya dengan yang berhadapan. Kemudian semua sudut sama besar? Iya. Jadi kalau yang sebelah kanan bawah ini sama besar dengan yang di hadapannya, maka semua sudut sama besar. Masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Nah, diagonal itu garis yang ditarik dari sudut ke sudut yang di depannya. Nah, garis ini yang disebut dengan diagonal. Nah, apakah kedua diagonalnya membagi dua daerah sama besar? Ya, ini daerahnya. Ya, daerah yang sebelah kanan atas ini dengan yang di bawah di sini ya. Berarti sama besar. Sekarang kita lihat untuk persegi. Persegi ciri umumnya adalah semua sisinya sama panjang. Kurang lebih seperti ini ya. Sama panjang. Sejajar ya, sama panjang. Yang berhadapan ya, berarti semua sisinya sama panjang. Sudut yang berhadapan sama besar ya. Semua sudut sama besar ya. Masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama ya. Nah, sambil kalian perhatikan ya, diagonalnya sama seperti pada persegi panjang ini. Kemudian pada jajar genjang, kita buat dulu untuk mengingatkan kembali. Jajar genjang hampir sama bentuknya dengan kurang lebih ya, ini lurus aja. Kurang lebih sama dengan persegi panjang. Cuma yang bedakan adalah sisi dan sudut. Sudutnya tidak sama dengan sudut persegi panjang. Setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar, ya. Sisi yang berhadapan sama panjang, ya. Semua sisi sama panjang, tidak. Ya, jadi berpasangan aja. Yang berhadapan sama besar, sama panjang. Sudut yang berhadapan sama besar, ya. Semua sudut sama besar, tidak. Masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian sama, ya. Dua bagian yang sama. Nah, dicoba ya diagonalnya dibuat. Apakah sama nanti? Nah, sama ya, ini kalau lurus sama memenuhi. Sekarang kita lihat bangun belah ketupat. Belah ketupat itu bagaimana ya sih bentuknya? Ini kurang lebih sama dengan persegi ya. Yang membedakannya di mana? Di sudut. Kalau pada persegi sudutnya 90 derajat, kalau pada belah ketupat tidak.
Jadi yang berhadapan yang sama. Sisinya sama panjang dan sejajar, iya. Yang berhadapan sama panjang, iya. Semua sisinya sama panjang, iya. Sudut yang berhadapan sama besar, iya. Semua sudut sama besar, tidak. Tidak ya. Jadi yang berhadapan saja yang sama besar ya pada belah ketupat. Kalau pada persegi, semua sudutnya sama. Kemudian masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Pada belah ketupat, diagonalnya buat lagi. Kalau kita buat berdasarkan garis tegak, nah ini diagonal yang pertama, jadi sebelah kiri dan sebelah kanan dibagi dua sama besar. Demikian juga yang mendatar ini. Nah, jadi atas bawah sama besar. Kemudian pada trapesium. Trapesium itu bentuknya, Ibu ambil gambar salah satu saja ya. Nah, ini trapesium nih. Ibu anggap ini trapesium siku-siku ya. Jadi sudutnya di sini 90 derajat. Derajat. Kemudian untuk trapesium ini setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Setiap pasang sisi berhadapan sejajar, tidak ya. Jadi yang berhadapan itu ada satu saja nih, yang atas dengan bawah nih. Satu pasang. Jadi kalimatnya ini adalah setiap. Jadi satu saja yang sejajar. Jadi tidak memenuhi. Sisi yang berhadapan sama panjang tidak. Lihat nih. Sisi yang berhadapan atas bawah tidak sama panjang. Kiri kanan tidak. Kemudian semua sisi sama panjang tidak. Sudut berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Tidak ya. Ini berhadapan dengan yang di sana tidak sama. Kemudian masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Tidak juga. Sekarang mengenai layang-layang. Kita lihat. Nah, layang-layang berbeda dengan bola ketupat ya. Kalau bola ketupat itu semua sisinya sama. Kalau layang-layang tidak. Ada satu pada bagian bawah. Beda kan? Nah, setiap sepasang sisi yang berhadapan sejajar, tidak. Sisi yang berhadapan sama panjang, tidak. Semua sisi sama panjang, tidak. Sudut yang berhadapan sama besar, tidak. Ya. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan, iya, sama besar. Tapi atas bawah, tidak. Masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama, tidak juga. Hanya ada satu saja ya yang bisa membagi menurut diagonal ini. Jadi tidak semua sama. Kita lanjutkan. Nah, yang ketujuh. Ingat tadi ya, bangunnya Ibu tidak menggambar lagi di sini. Kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing pada persegi panjang. Ya. Kedua diagonalnya saling tegak lurus. Tidak ya, untuk persegi panjang. Sepasang sisi sejajar. Ya. Memiliki simetri lipat tingkat 1. Tidak. Memiliki simetri lipat tingkat 2. Ya. Jadi tadi yang dimaksud dengan simetri lipat ini adalah apabila bangun tersebut dilipat menurut diagonalnya, ya. Menurut diagonal, menurut garis tegak atau garis vertikal dan garis horizontal. Jadi kalau bangun tersebut dilipat menurut garis vertikal, bisa menempati, bisa tertutup dengan rapat di sebelahnya, maka artinya bangun itu memiliki simetri lipat. Nah, kalau hanya satu kali bisa dilipat, satu saja ya sebagai trapesium. Ini trapesium sama kaki nih. Kemudian kalau dua kali menurut garis mendatar atau garis tegak, nah berarti memiliki dua simetri lipat. Ya, untuk persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Kemudian simetri putarnya dua, ya. Jadi maksudnya bila bangun itu diputar, bisa menempati kembali dengan tepat atau menutupi bagian bingkai dari persegi atau bangun tersebut, maka disebut dengan simetri putar. Jadi kalau pada persegi panjang ada
2 kali saja ya, bisa diputar dan menempati kembali bingkainya. Nah, kemudian persegi. Diagonalnya berpotongan di titik tengah masing-masing. Ya, kedua diagonal saling tegak lurus. Ya, ini ya, 90 derajat. Kemudian sepasang sisi sejajar. Ya, memiliki simetri lipat tingkat 1? Tidak ya. Nah, pada persegi ini memiliki simetri lipat sebanyak 4 ya. Jadi bisa dilipat menurut garis tegak, menurut garis mendatar, kemudian menurut diagonal. Karena diagonalnya ada 2, jadi 2 dari diagonal, 1 dari garis tegak, 1 dari garis mendatar. Jadi ada 4 simetri lipat. Kemudian simetri putarnya juga ada 4 ya. Jajar genjang. Kedua diagonal berpotongan di titik tengah. Ya, kedua diagonal saling tegak lurus. Tidak. Sepasang sisi sejajar. Ya, jadi yang berhadapan. Memiliki simetri putar. Tidak ada. Maksud ibu simetri lipat tidak ada ya pada jajar genjang. Kemudian simetri putarnya ada, yaitu sebanyak 2 kali atau simetri putar tingkat 2. Belah ketupat. Kedua diagonal berpotongan di titik tengah, ya. Kedua diagonal saling tegak lurus, memenuhi. Sepasang sisi sejajar, memenuhi. Memiliki simetri lipat sebanyak 2 ya, menurut garis tegak dan garis mendatar. Nah, ini. Kemudian kalau simetri putarnya ada 2. Trapesium. Kedua diagonalnya berpotongan di titik tengah masing-masing? Tidak. Kedua diagonal saling tegak lurus? Tidak. Sepasang sisi sejajar? Tidak. Sepasang sisi sejajar. Kemudian memiliki simetri lipat tingkat 1. Ini untuk trapesium sama kaki ya. Ini yang berlaku nih. Simetri lipat. Jadi maksudnya seperti ini, sama kaki dilipat pada menurut garis tegak. Kita anggap ini sama ya kakinya nih. Kemudian kita lipat di sini. Ini dia. Kita lipat ke dari atas ke bawah. Nah, ini maksudnya simetri lipat sebanyak 1. Kalau menurut garis mendatar tidak ya. Kemudian simetri putarnya tidak ada. Layang-layang. Layang tadi bangunnya kedua diagonal berpotongan di titik tengah. Tidak. Kedua diagonal saling tegak lurus. Ya. Memiliki simetri lipat. Simetri lipat ini untuk layang-layang ini ada 1 ya, ini salah itu tulis. Ada 1 nih. Jadi menurut garis tegak nih, layang-layang ada 1. Yang lainnya tidak. Simetri putarnya juga simetri putar tidak ada. Nah, setelah melihat dan mengisi tabel tadi, perhatikan kembali ya. Simpulkan apa saja sifat-sifat dari persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Uraikan. Apakah persamaan dan perbedaan sifat-sifat persegi dan persegi panjang? Apakah persamaan dan perbedaan sifat-sifat jajar genjang dengan trapesium? Apakah persamaan dan perbedaan sifat-sifat belah ketupat dengan layang-layang? Apakah persamaan dan perbedaan sifat-sifat persegi dengan belah ketupat? Apakah belah ketupat dapat dikatakan persegi? Jika iya, dalam kondisi bagaimana? Jika tidak, dalam kondisi bagaimana juga? Jelaskan. Penjelasannya ya, sudah Ibu rangkum dari keterangan di atas tadi. Silahkan dipelajari ya, kanvas isinya sangat panjang untuk persegi ini ya. Sudut-sudutnya berhadapan sama besar, kedua diagonalnya saling tegak lurus, yang satu membagi 2, yang lain sama panjang. Setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Memiliki 4 sumbu simetri. Sumbu simetri di sini maksudnya simetri lipat ya. Nah, sifat-sifat persegi panjang. Memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar.
memiliki dua diagonal atau garis melintang yang sama panjang dan membagi dua diagonal sama panjang. Daerah yang dibagi sama besar ya. Tadi sudah. Sifat-sifat jajar genjang. Bangunnya diperhatikan, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, sudut yang berhadapan sama besar, jumlah kedua sudut yang berdekatan 180 derajat. Ini tadi ya yang berdekatan. Ini tadi tidak dibicarakan sudut yang berhadapan yang sama besar. Di sini yang berdekatan itu maksudnya sudut A dengan sudut B, jumlahnya 180. Jadi misalnya sudut A-nya 130 ya di sini, maka sudut B-nya adalah 50 derajat ya, karena jumlah yang berdekatan ini 180. Nah, kalau sudut B 30 derajat, maka sudut D juga 30 derajat. Sudut A tadi misalnya 130 derajat, maka sudut C juga 130 derajat ya. Jadi sudut yang berhadapan sama besar. Nah, diagonalnya membagi dua jajar genjang tersebut menjadi sama besar. Ya, ini tadi ya. Tuh. Sifat belah ketupat. Belah ketupat, semua sisi pada belah ketupat sama panjang. Kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Nah, ya ini dia. AC, lihat gambar di bawah. AC dan BD. Kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan. Ini dia tegak lurus ya, ini titik nolnya di tengah. Kemudian pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar ya. Nah, dibagi oleh diagonal setiap sudut yang berhadapan ini sama besar, kemudian dibagi oleh diagonalnya ya. Misalnya pada sudut A besarnya adalah 60 derajat. Maka sudut C juga 60 derajat. Nah, sudut A dan C ini dibagi oleh diagonal AC, maka masing-masing dibagi 2, 30 ya. Itu maksudnya. Sifat layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar dengan 4 sisi. Layang-layang punya 2 pasang sisi yang membentuk sudut yang berbeda ya, ini dia. Jadi ciri umumnya adalah 2 pasang sisi sama panjang ya. Sepasang sisi sama panjang ya. Kemudian berbeda dengan sepasang sisi yang lain. Jadi E1 di sini sisi 1 sama dengan posisi pada sisi 1 ya, sama panjang. Kemudian sisi 2 dengan sisi 2. Kemudian salah satu sumbu simetrinya merupakan diagonal atau diagonalnya merupakan sumbu simetri atau simetri lipat tadi ya. Jadi membagi dua layang-layang ini sama besar. Bisa diperhatikan diagonal layang-layang saling tegak lurus. Diagonal terpanjang merupakan sumbu simetri layang-layang. Layang-layang hanya memiliki satu sumbu simetri atau simetri lipat tadi. Ya, dalam hal ini adalah diagonal BD. Nah, bisa dipahami mengenai bangun-bangun segi 4. Sekarang kita lanjutkan lagi bangun segi 4 yang ke-6. Baiklah, kita lanjutkan yang ke-6, sifat trapesium. Seperti ada yang Ibu sampaikan di depan tadi, bahwa trapesium ini ada 3 macam ya. Kalian lihat di sini gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar A, B, dan C ini memiliki persamaan umum, yaitu bisa kalian jelaskan? Persamaan umumnya adalah sisi yang berhadapan ya, ada satu pasang sisi ini yang berhadapan sejajar, bukan sama panjang tapi sejajar. Jadi pada gambar pertama AB sejajar dengan DC, gambar yang kedua AD sejajar dengan BC, gambar yang ketiga ini DC sejajar dengan AB ya. Ini sifat umumnya, jadi memenuhi semua. Nah, perbedaannya adalah bahwa gambar A ini disebut dengan trapesium siku-siku karena sudutnya siku-siku ya,
dua sudut yang membentuk trapesium ini adalah siku-siku. Jadi disebut dengan trapesium siku-siku. Gambar yang kedua adalah trapesium sama kaki. Karena dua kaki pada trapesium ini sama besar, kemudian sama panjang, kemudian sudut yang terbentuk sama besar ya, pada sudut B dengan sudut C. Kemudian pada sudut D sama besar dengan sudut A. Nah, jadi diberi nama trapesium sama kaki. Kemudian pada trapesium sama kaki ini, yang Ibu jelaskan di depan, memiliki satu simetri lipat ya. Memiliki satu simetri lipat, yaitu ini. Nah, jadi artinya kalau kita lipat menurut garis tegak ini, maka akan memenuhi di sebelah kirinya. Demikian juga di sebelah kiri, kalau kita lipat ke sebelah kanan akan menutupi bagian sebelah kanan. Nah, kalau pada trapesium siku-siku ini tidak memiliki simetri ya, simetri lipat maupun simetri putar. Jadi hanya ada pada simetri, saya ulangi, hanya ada pada trapesium sama kaki. Kemudian pada trapesium yang ketiga ini, namanya trapesium sebarang. Tadi alasannya adalah secara umum sisinya sejajar, sepasang sisi sejajar. Kemudian untuk sifat khususnya tidak memenuhi ya, dilihat dari sudut tidak sama. Nih. Jadi sudut A tidak sama dengan sudut B, tidak sama dengan sudut C, tidak sama dengan sudut D. Kemudian kemiringannya juga ya, ini tidak sama. Nih, panjang sisinya juga tidak sama untuk sisi yang lainnya, selain dari sisi yang sejajar. Kemudian untuk simetri lipatnya tidak ada, baik sejajar maupun datar. Kemudian simetri putarnya juga tidak ada. Jadi dikatakan trapesium sebarang. Nomor 2, apakah persamaan dan perbedaan sifat-sifat persegi dan persegi panjang? Kita lihat ya, masih ingat mengenai bangun persegi dan persegi panjang? Nah, persamaannya adalah memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut yang besarnya sudut 90 derajat ya. Kemudian kalau perbedaannya kalau pada persegi semua sisinya sama panjang, kalau pada persegi panjang tidak ya. Jadi sepasang sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian perbedaan yang lainnya atau persamaan yang lainnya silakan kalian cari dari literatur lainnya. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga. Apakah persamaan dan perbedaan sifat-sifat jajar genjang dan trapesium? Persamaannya bagaimana? Memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut. Ya. Kemudian perbedaannya, trapesium hanya memiliki satu pasang sisi sejajar. Jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Nah, itu sebagian dari persamaan dan perbedaannya. Silakan kalian cari dari literatur lainnya mengenai persamaan dan perbedaan sifat persegi dan persegi panjang dan perbedaan sifat-sifat jajar genjang dan trapesium. Lihat lagi, apakah persamaan dan perbedaan sifat belah ketupat dengan layang-layang? Nah, gambar dulu. Belah ketupat itu seperti apa? Sisinya sama panjang. Kemudian perbedaannya apa? Banyak juga ya. Kalau layang-layang sepasang sisinya sama panjang. Kalau belah ketupat semua sisinya sama panjang. Itu sudah cukup. Kemudian kalau pada belah ketupat sudut yang berhadapan sama besar. Sementara pada layang-layang tidak ya. Ada satu saja sudut yang sama besar, yaitu pada kalau layang-layangnya tegak berarti sebelah kiri dan sebelah kanan. Persamaannya diagonalnya tegak lurus ya, atau sudutnya atau perpotongan kedua diagonalnya
merupakan atau membentuk sudut siku-siku. Kemudian yang kelima, apakah persamaan dan perbedaan sifat persegi dengan belah ketupat? Persamaannya adalah keempat sisinya sama panjang. Kemudian perbedaannya keempat sudutnya, kalau pada persegi keempat sudutnya sama besar, kalau pada belah ketupat sudut yang berhadapan saja yang sama besar. Nah, itu cukup ya. Kalian tambahkan yang lainnya. Nomor 6, apakah belah ketupat dapat dikatakan persegi? Jika iya, dalam kondisi bagaimana? Jika tidak, dalam kondisi bagaimana juga? Ya, baiklah kita bahas ya. Dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan di depan tadi mengenai sifat-sifat belah ketupat dan persegi ada beberapa kesamaan. Antara lain panjang sisi, banyak sisi ya. Pada belah ketupat panjang sisinya sama. Demikian juga dengan persegi, keempat sisinya sama panjang. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya mengenai sudut. Apakah pada belah ketupat keempat sudutnya sama besar? Tidak ya. Yang sama besar adalah sudut yang berhadapan. Sekarang kita lihat pada persegi. Apakah keempat sudutnya sama besar? Jawabannya ya. Jadi pada persegi keempat sudutnya sama besar, yaitu siku-siku. Besarnya 90 derajat. Kalau belah ketupat belum tentu ya. Jadi ingat yang sama besar adalah sudut yang berhadapan saja. Nah, bagaimana jawaban kita? Apakah belah ketupat dapat dikatakan persegi? Jawabannya tidak. Alasannya karena sudut pada belah ketupat tidak sama dengan 90 derajat. Nah, bagaimana posisi apabila belah ketupat dikatakan persegi? Apabila belah ketupat sudutnya 90 derajat. Demikian penjelasan Ibu untuk kegiatan pembelajaran hari ini mengenai sifat-sifat bangun datar segi 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat selalu.